Halo football lovers, selamat datang kembali di Raftel Sport, channel tempat kita membedah taktik, menelusuri drama, dan menceritakan sisi lain dari kerasnya persaingan sepak bola dunia. Melihat papan klasemen Liga Inggris hari ini, rasanya jantung para Gunners sedang berdetak 2 kali lebih cepat dari biasanya. Bagaimana tidak? Arsenal kini duduk nyaman di pucuk klasemen dengan keunggulan 6 poin. Jarak 6 poin di fase sekrusial bulan Mei ini seolah menjadi garansi bahwa puasa gelar selama 22 tahun sejak era The Invincibles akhirnya akan usai. Gelar juara seolah sudah ada di depan mata, siap diangkat oleh Martin Odegaard di Emirates Stadium. Tunggu dulu. Tahan dulu perayaannya. Apakah kalian benar-benar berpikir Pep Guardiola dan skuad aliennya akan menyerah begitu saja? Bagi kalian yang jeli melihat data, klasemen saat ini menyimpan sebuah ilusi optik yang sangat berbahaya. Di video kali ini, kita akan bongkar plot twist terbesar di sisa musim Liga Inggris, hitung-hitungan matematis peluang sejati Arsenal dan Manchester City, serta skenario hidup mati Manchester United untuk menyegel tiket Liga Champions musim depan. Pastikan kalian tonton video ini sampai habis agar tidak ketinggalan update terbaru lainnya serta jangan lupa subscribe, dan mari kita mulai pembahasannya. Mari kita bicara fakta dan realita. Di atas kertas, jika kalian hanya melihat kolom poin, Arsenal tampak dominan dengan keunggulan 6 angka dari Manchester City. Banyak media massa yang langsung membuat tajuk Arsenal diambang juara. Tapi, mari kita bedah anatomi klasemen ini lebih dalam. Fakta yang jarang disorot secara masif adalah Arsenal saat ini sudah memainkan 35 pertandingan, sedangkan Manchester City baru bermain 33 kali. Ya, kalian tidak salah dengar. Pasukan Pep Guardiola memiliki tabungan 2 pertandingan yang belum dimainkan karena jadwal mereka yang padat di kompetisi piala domestik dan Eropa. Ini artinya, jarak 6 poin itu bukanlah sebuah keunggulan mutlak, melainkan sebuah bom waktu yang siap meledak di wajah skuad Mikel Arteta. Lalu, apa yang terjadi jika poin mereka sama kuat? Di Liga Inggris, penentuan posisi tidak menggunakan head-to-head, melainkan selisih goal difference. Dan disinilah letak mimpi buruk sesungguhnya bagi Arsenal. Manchester City saat ini memegang keunggulan selisih gol yang lebih superior. Mesin gol seperti Erling Haaland, Phil Foden, dan Bernardo Silva memastikan produktivitas City berada di level yang tidak wajar. Jadi, seberapa besar peluang juara Arsenal yang sebenarnya? Jawabannya, sangat berat, namun bukan tidak mungkin. Untuk bisa mengunci gelar juara, Arsenal kini harus bermain sempurna tanpa celah. Di 3 laga sisa, maksimal 9 poin, mereka wajib menyapu bersih semuanya dengan kemenangan. Jika mereka meraih 9 poin sempurna, poin maksimal Arsenal di akhir musim adalah 95 poin. Masalahnya, jika City juga menyapu bersih 5 laga sisa mereka, 2 laga tunda 3 laga reguler, poin maksimal City juga adalah 95 poin. Sekali lagi, selisih gol akan menjadi dewa penentu. Artinya, Arsenal saat ini tidak hanya dituntut untuk menang, tapi mereka juga harus berdoa agar Manchester City terpeleset. Skuad The Citizens harus merasakan hasil imbang atau kekalahan setidaknya di 1 laga. Tekanan psikologis ini sangat brutal. Skuad muda Arsenal harus bertanding dengan mata dan telinga yang terus tertuju pada hasil pertandingan City. Satu saja hasil imbang diraih Arsenal di sisa 3 laga ini, itu sama saja dengan menyerahkan trofi Liga Inggris langsung ke tangan Pep Guardiola dengan pita merah di atasnya. Bagi City, mentalitas monster mereka di akhir musim sudah tidak perlu diragukan. Mereka punya DNA juara yang otomatis menyala ketika memasuki bulan Mei. Namun, jadwal padat mereka bisa menjadi pisau bermata dua. Kelelahan fisik adalah satu-satunya musuh yang bisa menghentikan laju kereta ekspres Manchester City saat ini. Sekarang, mari kita geser fokus kita dari perebutan tahta menuju pertempuran berdarah di zona Liga Champions. Manchester United. Fans MU, mana suaranya di kolom komentar? Musim ini adalah musim transisi yang penuh gejolak bagi setan merah. Namun, target untuk kembali ke Liga Champions adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Ini bukan hanya soal gengsi bermain di kompetisi paling elit di Eropa, tapi juga soal suntikan dana besar dan daya tarik klub di bursa transfer musim panas mendatang.
Mari kita lihat posisi Manchester United. Saat ini mereka mengantongi 58 poin. Dalam skenario perebutan tiket Liga Champions, zona 4 besar, MU sedang bersaing ketat dengan tim-tim kuda hitam yang menolak untuk mengalah. Hitung-hitungannya sangat kritis. Dengan sisa laga yang semakin menipis, Manchester United tidak lagi memiliki ruang aman untuk melakukan kesalahan konyol, rotasi yang blunder, atau kehilangan konsentrasi di menit-menit akhir pertandingan. Untuk menyegel tiket UCL, MU harus memaksimalkan setiap poin di laga sisa. Mereka butuh setidaknya menyapu bersih kemenangan kandang di Old Trafford dan mencuri poin di laga tandang. Mengapa hal ini krusial? Karena tim-tim pesaing di atas mereka sudah menyentuh margin poin di angka 60-an dan 70-an. MU tertinggal secara defisit angka, dan satu-satunya cara untuk merangsek naik adalah berharap rival mereka tersandung, sementara MU terus tancap gas tanpa henti. Lini pertahanan yang kerap kali tambal sulam akibat badai cedera harus segera menemukan kestabilan. Sementara di lini depan, penyelesaian akhir yang efisien adalah kunci. Tidak ada lagi waktu untuk membuang peluang emas. Setiap gol yang tercipta saat ini nilainya bukan sekadar angka di papan skor, melainkan tiket bernilai jutaan pound sterling menuju panggung Liga Champions. Skenario terburuk bagi MU adalah jika mereka gagal menyapu bersih kemenangan beruntun. Jika itu terjadi, maka pintu Liga Eropa atau bahkan Liga Konferensi yang akan terbuka untuk mereka. Video ini memang terkesan Arsenal sudah di atas angin dengan jarak 6 poin. Ya, secara psikologis berada di puncak itu menyenangkan. Tapi secara fakta, Manchester City adalah hiu yang sedang berenang diam-diam di bawah permukaan dengan 2 pertandingan simpanan. Jika City memenangkan tabungan laga tersebut, poin mereka akan sama persis, dan selisih gol superior City akan menenggelamkan mimpi 22 tahun Arsenal. Arsenal butuh kemenangan absolut dan keajaiban dari tim lain yang bisa menahan imbang City. Kedua, bagi Manchester United, sisa jadwal ini adalah final bagi mereka. Poin 61 yang mereka miliki menuntut tim asuhan Michael Carrick untuk bermain layaknya kesetanan. Gagal menembus zona UCL berarti kegagalan proyek musim ini. Sobat Raftel Sport, sepak bola adalah drama tanpa naskah terbaik di dunia. Di atas kertas kita bisa berhitung, tapi di lapangan, selama peluit panjang belum dibunyikan, semua bisa terjadi. Nah, sekarang giliran kalian. Coba tuliskan di kolom komentar, menurut hitungan kalian, apakah Arsenal akan coke lagi di saat-saat terakhir? Atau justru Manchester City yang akan terpleset karena kelelahan? Dan apakah Manchester United mampu comeback menyegel tiket Liga Champions? Mari kita diskusi sehat di bawah. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian setuju dengan analisis tajam ini. Bagikan video ini ke grup-grup teman nobar kalian agar mereka tidak termakan hoax klasmen palsu. Dan yang paling penting, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan storytelling sepak bola terbaik hanya di Raftel Sport. Terima kasih sudah menonton. Selamat menikmati pekan-pekan paling mendebarkan di Liga Inggris musim ini, dan salam olahraga.